Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Masih tetap di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Semoga sahabat sekalian tetap sehat dan tetap semangat selalu belajar terus ya walaupun tetap di rumah. Oke, sebelumnya kita sudah belajar mengenai left join, right join. Nah, sekarang kita akan mulai belajar lagi mengenai where di dalam SQL. Oke, kali ini kita akan mulai lagi ya belajarnya. Kita akan membahas kenapa di dalam script SQL itu ada yang namanya where. Nah, dalam script SQL itu ada beberapa bagian. Ini yang sebelumnya kita ini ya biar enggak ini kita tutup dulu. Jadi di dalam SQL itu ada bagian yang namanya select. Kemudian setelah select ini adalah isi yang akan ditampilkan. Bisa berupa field 1, field 2, dan seterusnya. Jadi apapun yang terdapat setelah select ini, nah sebelum ada kata kunci selanjutnya atau perintah selanjutnya, maka itu dihitungnya adalah field atau yang akan diambil atau ditampilkan. Bisa berupa field atau berupa string bikinan sendiri, itu juga bisa. Nah, sampai ketemu perintah selanjutnya yaitu from. Nah, from ini apapun setelah from itu menandakan sumber. Bisa berupa table, bisa berupa view. Jadi from, misalkan from table 1, table 2, atau dan seterusnya. Nah, jadi apapun setelah from itu sumber, bisa berupa tabel ataupun view ataupun function gitulah. Nah, kemudian setelah from itu ada yang namanya where. Nah, ini susunannya. Nah, where ini tidak wajib di dalam satu script atau satu sintak SQL. Yang wajib itu di dalam satu sintak itu yang dua ini, select sama from. Apa yang akan diambil dan dari mana itu diambil. Nah, ini yang ini wajib nih, select sama from. Nah, kemudian where ini sunnah atau boleh-boleh saja. Boleh kita gunakan ataupun kita tidak gunakan. Nah, setelah where ini isinya adalah semua kondisi atau semua filter, semua syarat yang kita tentukan terhadap data yang akan kita ambil. Bisa di sini where field 1 bisa sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa dan operasi-operasi lain yang ada di SQL itu sendiri ya. Nah, ini seterusnya menggunakan and di sini kan, and seterusnya, and dan seterusnya, ataupun or seperti ini, ataupun between dan lain-lain. Nah, nanti mengenai operasi-operasi ini kita bahas lagi di materi selanjutnya ya. Tetapi kenapa di sini ada where? Nah, where ini berguna untuk filter atau kondisi atau syarat yang kita tambahkan supaya field yang ada di sini ini sesuai dengan kebutuhan kita. Bayangkan kalau misalkan select ini tidak ada kondisi atau tidak ada where-nya ini.
maka setiap kali kita meload data maka akan selalu aja ditampilkan semuanya gitu. Nah, nanti setelah where ini ada lagi, bisa di sini berupa grup. Nah, grup by field 1, field 2 dan seterusnya. Bisa juga di sini order by. Nah, dan seterusnya lagi, nanti ada lagi bisa having count dan sebagainya. Dan itulah kenapa kita membutuhkan where di sini ya. Karena kita ingin menampilkan data yang sesuai dengan kebutuhan kita dengan syarat-syarat yang sudah kita tentukan. Kita langsung cobain ya. Kita misalkan select bintang from kemarin SIM cars. Nah, yang ini SIM cars ini kalau kita jalankan seperti ini, karena di sini ada bintang, data yang akan kita muat adalah semuanya. Bisa kita hanya sebagian doang, kayak misalkan color di sini. Misalkan kita hanya mengambil color saja, bisa seperti ini. Nah, ini from ini adalah sumbernya. Kemudian kita tambahkan where color bisa sama dengan, nah misalkan di sini sama dengan putih seperti ini. Nah, maka yang keluar putih. Nah, mengenai kondisi-kondisi ini nanti kita akan bahas sendiri ya di materi yang lain, materi selanjutnya. Bisa dengan lebih besar, lebih kecil, bisa dengan like dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Intinya where di sini adalah syarat yang kita tentukan untuk mendapatkan data yang kita inginkan di sini, gitu ya. Jadi where ini sangat penting sekali. Ibaratnya gerbang kedua ya, setelah semua data kita dapat, maka kita bisa sorting dengan where ini. Oke, untuk where ini saya rasa sudah sering mencoba ya, dari materi-materi sebelumnya kita sudah sering menggunakan where ini, tapi baru jelaskan sekarang. Oke, mudah-mudahan itu bisa mencerahkan teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, atau jika ada penjelasan saya yang kurang tepat silahkan koreksi di kolom komentar. Baik, sampai ketemu di video selanjutnya.